Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai garis dan sudut. Baik, kita akan memasuki materi mengenai garis dan sudut. Nah, apa saja sih yang kita nanti pelajari mengenai garis dan sudut? Nah, yang pertama ini kita akan memahami konsep dari garis, mengetahui kedudukan garis, memahami konsep sudut, mengetahui hubungan antar sudut, mengidentifikasi hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis yang dipotong oleh garis transversal, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, sebelumnya apa sih dari titik itu, pengertian dari titik? Nah, di sini ada dua. Di dalam dunia matematika, titik adalah suatu yang memiliki kedudukan, tapi titik tidak mempunyai ukuran. Nah, pengertian yang kedua, di dalam dunia matematika, titik diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Ingat, huruf kapital ya. Nah, bisa dimisalkan itu A besar, B besar, dan C besar, atau yang lainnya. Nah, setelah titik kita akan menemukan yang namanya garis. Untuk pengertian dari garis itu, garis merupakan suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih satu buah titik. Dan titik-titik tersebut berderet ke dua arah yang berlawanan, hingga jauh tidak terhingga. Lalu ada bidang. Bidang merupakan himpunan dari garis-garis yang anggotanya juga terdiri dari lebih satu buah garis. Permukaan sebuah kertas yang bisa diperlebar ke semua arah. Bidang memiliki ukuran panjang dan juga lebar, yang juga diberi nama dengan menyebutkan sebuah titik-titik sudut dari bidang tersebut, ataupun huruf yang juga seterusnya. Nah, ini adalah hubungan titik dengan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Nah, ini kondisi yang pertama, titik terletak pada garis, dan kedua, titik terletak ada pada di luar garis. Nah, titik disebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Nah, kita bisa melihat pada gambar yang kiri ya. Itu kan titik A ada berada di garis L, sedangkan yang gambar sebelah kanan itu di mana titik itu di luar dari garis, yakni garis M, titik B di luar garis M. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara titik dan bidang. Hubungan titik dengan bidang yaitu titik terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian dari bidang. Nah, sebagai contoh ini, yang gambar kiri ini adalah titik C, contohnya titik C pada bidang, lalu ada titik D di luar bidang. Lalu ada hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu garis terletak pada bidang, garis tidak pada bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Nah, gambar yang pertama yang di sebelah kiri ini adalah misal dari garis L itu pada bidang alfa. Lalu ada juga contoh di yang sebelah tengahnya itu, yang contoh yang kedua garis L di luar bidangnya, itu gambarnya seperti itu. Dan menembus bidang itu yang gambar paling kanan, gambar yang ketiga garis L menembus bidang. Nah, selanjutnya adalah sudut penyiku. Sudut berpenyiku adalah sudut-sudut yang terdapat pada sebuah sudut siku-siku yang jika dijumlahkan besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Sudut berpenyiku sering juga disebut dengan sudut berkomplement. Nah, berikut adalah gambaran dari sudut berpenyiku. Nah, kita bisa melihat bahwa gabungan dari sudut AOB dan sudut BOC ini membentuk satu sudut, yakni sudut berpenyiku atau sebesar 90 derajat. Jadi
sudut dari AOB ini kalau kita tambahkan ke sudut BOC ini hasilnya 90. Kalau kita kalau ada pertanyaan berapa sudut dari AOB, nah kita bisa melihat sudut itu kan berpenyiku, maka 90 derajat dari sudut penyiku dikurangi sudut dari BOC, maka ketemulah sudut AOB. Begitu juga sebaliknya. Nah, tidak jauh beda, ada sudut berpolurus. Sudut berpolurus ada sudut-sudut yang terdapat pada sebuah sudut lurus yang jika dijumlahkan besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Nah, tadi kan kita tahu bahwa sudut berpenyiku itu besar sudutnya 90 derajat. Maka kalau sudut berpelurus ini besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, sudut berpelurus ini juga sering disebut dengan sudut bersuplemen. Seperti yang sudut berpenyiku, ini kan sudut berpelurus jumlah sudutnya itu 180 derajat. Maka kalau misal kita mau mencari entah sudut T atau sudut U yang berada di gambar ini, jelas bahwa sudut berpenyiku sudut berpelurus dikurangi dengan sudut yang satunya. Misal kita mencari sudut T. Jadi kalau kita mencari sudut T itu tinggal 180 dari sudut berpelurus dikurangi sudut U atau sudut BOC. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah ada sudut yang saling bertolak. Sudut bertolak belakang adalah dua sudut yang saling membelakangi atau menghadap ke arah yang bertolak belakang. Sudut bertolak belakang juga sama besar, namun tidak saling menghadap ke arah yang sama. Nah, kita ada gambar ini, gambar 7.35 ya, dua garis yang saling bertolak belakang. Nah, dua garis ini kan membentuk beberapa sudut. Nah, di sini ada sudut PTR, RTQ, QTS, sama STP. Nah, dari keempat sudut ini ada sudut yang bertolak belakang itu kan ada PTR. Sudut tolak belakang dari PTR itu apa? Ada sudut STQ. Nah, maka sudut dari kedua sudut itu sama besarnya. Begitu juga sudut PTRTQ dengan sudut PTS itu sama juga besarnya, yang saling bertolak belakang. Nah, di sini ada hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Kita bisa melihat ke gambar ya, bahwa di sini ada keterangan sudut-sudut luar itu ada sudut 1, sudut yang kedua, sudut yang ke-7, sudut ke-8 itu sudutnya berada di luar garis ya. Lalu ada sudut dalam seperti sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini ada sedikit pengertian bahwa sudut-sudut sehadap sama besar. Nah, misal sudut dari 1 sama 5 itu kan sehadap, maka besar sudutnya itu sama besar. Yang kedua, sudut yang saling bertolak belakang sama besar. Yang ketiga, sudut dalam berseberang sama besar. Lalu yang keempat, sudut luar berseberangan sama besar. Sudut dalam sepihak itu besarnya 180 derajat. Lalu ada sudut berpelurus besarnya juga 180 derajat. Nah, kita akan masuk ke contoh soal di mana ini kan dari contoh materi tadi bahwa ini adalah sudut berpelurus. Maka hitunglah besar pelurus sudut ABD. Nah, kita tahu bahwa sudut berpelurus itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Maka kalau kita akan mencari ABD ini, kan ABD ditambah DBC, sudut dari ABD sama ditambah sudut DBC ini kan 180 derajat. Nah, di sini sudah diketahui bahwa ABD itu 2X ditambah 10 derajat, lalu sudut dari DBC itu X ditambah 8 derajat. Maka kita akan mencari nilai X terlebih dahulu. Nah, dari penyelesaian ini kita dapat nilai X-nya itu 54 derajat. Jadi, besar sudut berpelurus ABD itu kan sudut berpelusnya 180 derajat. Maka sudut dari CBD itu sehingga sudut dari CBD, misal kita cari sudut CBD ya, X ditambah 8. Nah, untuk X-nya kan
sudah diketahui 54 derajat, maka 54 ditambah 8 derajat sama dengan 62 derajat. Jadi kalau kita mencari sudut ABD itu kan 180 dikurangi sudut DBC, maka 180 dikurangi 62 derajat, maka hasilnya 180 derajat. Lanjut, untuk yang contoh soal kedua, perhatikan gambar di samping. Hitunglah besar sudut dari QPR. Nah, ini kan sudah diketahui bahwa nilai dari QPR itu X, nilai dari PQR itu X ditambah 2 derajat, lalu ada besar sudut dari QRS itu 110 derajat. Nah, di sini kita tahu bahwa ini kan ada berpelurus dari pelurus PRS, maka besar sudut dari PRQ ditambah besar sudut QRS sama dengan 180. Lalu 180 sudut dari QRS itu kan kita sudah diketahui 110, maka sudut dari PRQ itu 70. Didapatkan dari 180 dikurangi 110. Setelah itu, hitung nilai X sehingga persegi dalam segitiga PRQ. Dalam segitiga terdapat jumlah ketiga sudut itu sebesar 180 derajat. Maka sudut dari QPR ditambah sudut PQR ditambah sudut PRQ sama dengan 180 derajat. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya, yakni nilai QPR itu X, nilai dari PQR itu X ditambah 2 derajat, lalu kita sudah dapat tadi sudut dari PRQ itu 70 derajat. Nah, maka kita dapat hasil dari nilai X-nya atau nilai dari sudut QPR adalah 54 derajat. Sekian untuk materi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.